You know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully
Kami pelayan altar hari ini mengucapkan selamat pagi dan shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini, pagi yang indah di mana kita datang ke hadirat Tuhan. Kita patut bersyukur dalam 1 minggu sepekan yang sudah berlalu, Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita, Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan kita kekuatan dalam menjalani aktivitas kita dalam 1 minggu sepekan ini. Dan kita bersyukur pada hari ini kita datang kepada Tuhan melalui ibadah kita yang walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kita beribadah di rumah, ini juga tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita mengangkat satu pujian yang menyatakan satukanlah hati kami. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama saudara-saudari kita senantiasa bergandeng tangan untuk memuliakan Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita katakan, keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah menyampaikan pujian kita, sukacita kita kepada Tuhan. Kita mau kembali lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi kita memberikan hati kita. Kita mau menyanyikan lagi satu pujian. Kasih itu pasti lemah lembut. Kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang tidak hentinya dalam kehidupan kita. Kasih itu lemah lembut dan kasih itu murah hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
batasnya. Kita angkat lagi pujian ini sekali lagi mengatakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, puji Tuhan. Puji-pujian kita sudah naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman kita yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur dan berterima kasih kami naikkan doa kami dan puji-pujian kami serta ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, di mana dalam 1 minggu sepekan yang sudah berlalu, kami sudah menikmati kesehatan yang dari Tuhan. Kami sudah menikmati karunia yang dari Tuhan. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan dalam 1 minggu sepekan yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, atas kehidupan yang Tuhan berikan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang begitu nyata, Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan, baik tutur kata, tingkah laku dan pemikiran kami yang tidak berkenan. Layakkanlah kami, sucikan dan kuduskan kami, dan perkenankanlah doa-doa kami di hadapan-Mu serta ibadah, serta puji-pujian kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, WL, singer, musik, dan doa syafaat, bahkan terlebih hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini. Agar firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat, menjadi contoh teladan bagi kami sehingga
kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi semua orang dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa kami di surga. Kami mau membuka ibadah kami dengan memohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab kita yang akan dibawakan oleh Saudari Ria. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang disampaikan oleh Saudari Ria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita masih memuji Tuhan sebelum kita akan menyampaikan doa syafaat kita pada hari ini. Kita masih memuji Tuhan dengan satu pujian nyanyian kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di kau tiada bandingnya. Aku kasih di kau Tuhan, tiada bandingnya. Perdamaian yang darimu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Ku tahu Tuhan lebih dekat manusia, dan dari lagu yang merdu yang lebih manislah, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Oh Juru Selamatku, tinggallah di sisi-Mu, penuh dengan hikmat, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Bapak Udo Hardi untuk membawakan kita dalam doa syafaat, dipersilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa dan saya yang mimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga pada minggu-minggu yang telah kami jalani, kami senantiasa berada di dalam kemurahan Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa untuk semuanya, dan pada saat ini kami memohon ampun akan kesalahan pelanggaran kami, baik dilakukan melalui pikiran, tutur kata, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur ya Tuhan, betapa Tuhan sudah baik bagi kami dan juga seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Bukit Muria Sidodadi. Tuhan sudah memberkati kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan Yesus. Mungkin ada yang tercantum di dalam buletin maupun yang tidak tercantum ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini.
Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan yang sempurna, dan juga apa yang mereka rencanakan, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang, dan juga boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, baik itu yang sakit ya Tuhan, yang sakit di dalam rumah maupun juga ada yang di rumah sakit ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk semuanya ya Tuhan Yesus, khususnya di tengah pandemi COVID pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Bahkan di saat-saat ini ya Tuhan kami tahu betapa susahnya Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Tuhan memberkati kami sehingga Tuhan memulihkan dan memberkati ekonomi kami ya Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam bekerja ya Tuhan. Baik bekerja sebagai pegawai negeri, bekerja sebagai wirausaha, bekerja di bidang pertanian, di bidang apapun ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati kami. Sehingga ya Tuhan kami dapat menjadi berkat dan saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan Yesus memiliki pergumulan. Apapun pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan mengandung ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati kandungannya ya Tuhan Yesus dan juga ibunya ya Tuhan. Memberikan berkat Tuhan yang berlimpah sehingga ya Bapa, anak yang ada dalam kandungan ini dapat lahir dalam keadaan selamat dan juga ibu yang melahirkan dapat dalam keadaan selamat ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pendidikan baik itu dari taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Baik yang ada di kota Samarinda ini ya Tuhan dan juga di luar dari kota Samarinda ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap pendidikan ini ya Tuhan. Sehingga di dalam pendidikan ini ya Tuhan, anak-anak kami ya Tuhan dapat berhasil. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan juga bapak-bapak, ibu-ibu dan juga bahkan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami ya Tuhan, kami dapat jalani dengan baik ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk penginjilan, baik yang ada di kota Samarinda ini ya Tuhan, bahkan juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjadikan kami ini menjadi penginjil-penginjil ya Tuhan di dalam setiap laku kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menginjili lewat kelakuan kami, lewat perkataan kami. Dan juga kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang berada di ladang penginjilan. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang sempurna ya Tuhan. Bahkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di kota Samarinda ini dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sehingga banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati sehingga sekolah-sekolah teologi ini dapat menghasilkan para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja, baik itu di gereja lokal, gembala dan asisten gembala. Kami juga berdoa untuk daerah kota Samarinda dan juga seluruh daerah-daerah dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati sehingga daerah-daerah yang Tuhan sudah tentukan untuk
kami ya Tuhan dalam memuliakan dan memuji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan memberkati ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin pusat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tunjukkan. Bapa, kami tahu ya Tuhan, di tengah-tengah pada saat ini ya Tuhan Yesus, saat pandemi ini ya Tuhan, kami tahu susah sekali ya Tuhan. Seperti yang pada saat ini kami alami ya Tuhan, kami hanya bisa beribadah lewat online. Tapi kami yakin dan percaya, ini semua adalah rencana dan rancangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan memakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemerintah, baik itu dari pemerintah kota dan juga seluruh legislatif dan yudikatif, bahkan apapun ya Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk pemerintah yang ada di kota, di wilayah, yaitu gubernur dan juga bahkan di Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden dan juga seluruh jajarannya. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan melawati di tengah-tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami tahu dan yakin ya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kami semua. Dan juga Tuhan akan memberkati setiap pemimpin-pemimpin. Berikan mereka hikmat dan akal budi. Yang terutama lagi ya Tuhan, berikan mereka takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, kami berdoa khusus ya Tuhan Yesus untuk gembala dan juga asisten gembala, bahkan seluruh badan pengurus jemaat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk jemaat di GKI Bukit Moria Sidodadi. Bagaimana ya Tuhan kami boleh menjadi berkat di mana tengah-tengah jemaat, bahkan juga di seluruh tempat kami berada ya Bapak. Di mana kami tinggal, kami boleh menjadi garam dan terang. Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Yang di mana-mana banyak sekali ya Tuhan kami mendengar berita, bahkan juga kami melihat keadaan ekonomi juga pada saat ini ya Tuhan dalam keadaan susah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang menghardik dan menghalaukan semua virus-virus, baik itu di jemaat Tuhan maupun seluruh anak-anak Tuhan, bahkan juga kota ini dan juga negara ini ya Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, kami sungguh terbatas di dalam kami menyampaikan, bahkan juga kami meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang mengetahui isi hati kami dan juga Tuhan yang mengetahui apa yang kami perlukan ya Tuhan. Tuhan memahami segala sesuatunya ya Bapa. Kami yakin dan percaya karena kami punya Allah yang baik, punya Allah yang sangat sungguh luar biasa. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita, serta yang akan memberkati kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini bisa kita ambil dan bisa menjadi contoh teladan bagi orang di sekitar kita, bahkan bagi setiap orang dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, karya terbesar. Kasih Tuhan yang begitu terindah dalam kehidupan kita, yang sungguh luar biasa, karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, karya-Mu terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali lagi kita mengangkat pujian ini. Kasih Tuhan yang terindah dan yang sangat terindah dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujianku, pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pertolongan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Kepada hamba-Nya dipersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat bersama-sama dalam hadirat-Nya pada hari ini, khususnya di mana kita lebih lagi untuk mau dibentuk, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada bulan ini kita masih berbicara tentang kasih yang utama dan yang terutama. Saya akan
memberikan tema kecil dari pembahasan kita pada minggu ini, yaitu hidup di dalam kasih di rumah saja. Namun sebelum kita lanjut untuk belajar akan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita menyerahkan pikiran untuk kita dapat menerima akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami datang dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami untuk anugerah kasih-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami, yang buktinya hari ini kami ada diberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, adalah karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena itu kami rindu lebih lagi untuk kami mau diperlengkapi, untuk kami mau menjalani kehidupan kami, mau melakukan kasih-Mu di dalam hidup kami bagi sesama. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Hidup di dalam kasih di rumah saja adalah tema kita pada hari ini. Hal apa yang Anda pikirkan apabila mendengar tentang kasih? Banyak orang akan memikirkan tentang suatu hubungan. Ya, itu benar sekali. Namun di dalam bagian firman Tuhan banyak hal kita belajar tentang kasih. Dituliskan atau dijelaskan bahwa kasih yang terutama itu adalah kasih Allah atau kasih agape. Ada 4 macam hubungan yang ada di dalam kasih. Yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui yaitu kasih agape, kasih yang tanpa syarat atau kasih Allah yang ilahi dalam hidup kita. Yang kedua adalah kasih eros, kasih antara suami istri atau antara satu hubungan pasangan, atau kasih birahi. Dan yang ketiga di sini adalah kasih storge, adalah kasih dalam keluarga, terutama antara anak dengan orang tua. Dan yang keempat, kasih filio, kasih antara teman atau dalam persaudaraan, sahabat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Minggu ini kita belajar tentang kasih, namun saya hanya mengambil satu bagian kasih yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Karena itu tema kita, hidup di dalam kasih di rumah saja. Praktek kasih yang kita harus lakukan dimulai dari orang terdekat dalam hidup kita atau di rumah saja. Kenapa penting hal ini kita lakukan? Karena pengertian kasih itu banyak disalahartikan oleh manusia. Kasih banyak disalahgunakan. Kasih banyak berubah pada zaman atau waktu-waktu sekarang dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu banyak hal tentang kasih yang menjelaskan seperti misalnya saya jatuh cinta, tersandung kali ya, atau cinta saya membara, menggebu-gebu, tidak dapat dikendalikan. Atau ada juga yang mengatakan cinta monyet, setiap tikungan ada gebetan, gampang mengucapkan kata-kata cinta, cinta kekanak-kanakan. Atau juga ada istilah putus cinta. Kalau putus, hati-hati bisa bunuh diri loh ya. Karena itu ada juga yang mengatakan cinta itu buta. Berarti tidak bisa melihat pasangannya seperti apa, buta kali. Jadi mungkin pengertian seperti ini banyak kita dengar. Ada juga istilah cintaku bertepuk sebelah tangan. Kasihan banget ini. Bapak Ibu, banyak istilah cinta atau kasih yang kita lihat di zaman-zaman sekarang, apalagi zaman modern seperti yang kita alami sekarang. Namun hal itu bukanlah menjadi standar dalam hidup kita, tetapi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana
kita sebagai orang percaya melakukan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 14 mengatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 juga mengatakan, mengasihi bukan dengan perkataan namun dengan perbuatan dan kebenaran. Karena itu kasih yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kasih agape. Suatu komitmen untuk bertindak menyatakan kasih yang daripada Allah. Itulah kasih yang sejati yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu pada kesempatan ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama. Ada 5 hal praktek hidup di dalam kasih di rumah saja. 5 praktek hidup itu yang pertama adalah mengalami kasih Allah. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 mengatakan dikasihi untuk mengasihi, atau karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, karena itu kita diminta untuk saling mengasihi bagi sesama kita. Orang yang tidak mengasihi biasanya adalah orang yang belum mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Tapi jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, ketika kita mengalami kasih Allah di dalam hidup kita, maka itu memberikan kita kemampuan untuk mengasihi orang lain. Bagaimana mungkin kita berkata, aku mengasihi Allah, tetapi orang yang kelihatan, orang yang ada dekat dengan kita, kita tidak dapat mengasihi mereka. Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Inilah perintah Allah kepada kita, saling mengasihi seperti Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita berbicara tentang kasih Allah dalam hidup kita, tidak pernah akan habis. Dari langit sampai ke bumi pun tidak dapat menunjukkan, menjelaskan tentang besarnya kasih Allah. Dalam satu lagu mengatakan, dalamnya lautan tidak mungkin dan tidak bisa menjelaskan tentang kasih Allah itu dalam hidup kita. Ketika kita merasakan kasih Allah, menerima kasih Allah itu di dalam hidup kita, maka kita juga dapat memberikan, membagikan, melakukannya bagi orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Sekali lagi sangat jelas di sini mengatakan, siapa tidak bisa mengasihi, dia itu bukan dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita mengasihi berarti kita anak Allah, orang yang telah menerima kasih Allah itu dalam hidup kita. Orang yang banyak memberi kasih adalah mereka yang telah banyak menerima kasih daripada Allah. Apa yang telah kita terima dari Allah itu juga yang akan kita bagikan terhadap sesama kita. Lebih banyak kita berbagi kasih, maka lebih banyak juga kita dipercayakan oleh Allah. Jadi ingat, Allah adalah kasih. Karena itu alamilah kasih Allah terlebih dahulu dalam hidup kita. Maka kita dapat berbagi kasih dengan sesama kita. Itu hal yang pertama. Kasih Allah yang terutama. Yang kedua kita praktekkan atau praktek kasih yang kedua di rumah saja adalah saling memaafkan dan mengampuni. Lukas 6 ayat 27 sampai 28 menjelaskan. Lalu dalam Kolose 3 ayat 13, nanti saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Di dalam ayat mengatakan untuk kita saling memaafkan dan saling mengampuni. Mengasihi musuh, berbuat baik, minta berkat, berdoa untuk musuh kita. Masalah tidak bisa mengasihi atau ketika kita tidak bisa mengasihi, mengampuni seseorang biasanya terjadi karena kita sendiri belum diampuni atau banyak hal pengalaman-pengalaman yang belum kita selesaikan kepada Tuhan. Sehingga terhadap sesama pun kita sulit untuk saling mengampuni. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu terhadap
seorang dengan yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat juga demikian. Artinya di dalam bagian ini ada dua hal penting untuk kita dapat mengampuni, memaafkan. Mulai dengan sabar. Artinya sabar ketika orang berbuat yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Lalu ampunilah walaupun kita merasa kita tidak bersalah. Mendahului untuk meminta maaf dan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Kalau marah, firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam. Lewat dari itu biasanya kita menjadi sakit hati, dendam, dan bisa menjadi dosa. Jangan izinkan iblis memanfaatkan situasi saat kita marah. Karena itu kita menjauhi dari mengatakan kata-kata kasar, caci maki, dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi masalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, anak dengan orang tua, istri dengan suami. Tetapi ingatlah bahwa di dalam semuanya itu kita jangan membiarkan kita dikuasai oleh dosa atau memberi kesempatan untuk iblis menjatuhkan, melemahkan kita. Ingat, cepatlah meminta maaf, cepatlah memberi maaf dengan rela dan kasih yang daripada Tuhan. Mengampuni artinya mengasihi tanpa syarat. Kasih yang kasih yang bagaimanapun perlakuan orang terhadap kita, kita rela memaafkan tanpa syarat. Karena kasih dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Itulah kata firman Tuhan bagi kita. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari pada siang hari ini adalah praktek kasih di rumah saja. Yang ketiga, memikirkan pikiran kasih. Filipi 2 ayat 4 sampai 5 menjelaskan, tidak melihat kesalahan orang lain melainkan melihat kebutuhan mereka. Daripada kita memikirkan kejelekan, kesalahan orang lain, mendingan kita memikirkan kebaikan apa yang mereka butuhkan untuk kita bantu, untuk kita lakukan bagi mereka. Karena di dalam Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tegas dikatakan dalam ayat ini, jangan hanya memikirkan tentang diri kita saja, tetapi kasih itu adalah memikirkan juga kepentingan orang lain. Cuma Tuhan yang Yesus kasihi. Kasih itu tidak egois, hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peka terhadap orang lain, yang penting diri sendiri dulu diutamakan. Mari belajar peka terhadap sesama kita, pasangan kita, keluarga kita. Baru kita memikirkan untuk diri kita sendiri. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Perhatikan kepentingan orang lain juga. Kasih yang dilakukan bukan untuk mengharapkan imbalan atau balasan dan lain sebagainya. Seperti kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah tergerak oleh belas kasihan. Ketika seorang janda menangis di hadapan Yesus untuk meminta belas kasihan Yesus karena anaknya yang lagi sakit. Sebelum dia meminta, Tuhan melihat kesedihan yang dirasakan oleh janda ini. Sehingga dia berkata, apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan? Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan seorang anak janda. Itulah yang juga kita praktekkan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki kasih dalam hidup kita, tergerak untuk melakukannya, maka lakukanlah untuk sesama kita yang terbaik, untuk orang yang terdekat dalam hidup kita. Itulah kasih yang Tuhan kehendaki bagi kita.
Praktek kasih yang keempat di rumah saja adalah bertindak dengan kasih. Efesus 4 ayat 2 menjelaskan tentang bagaimana kita bertindak. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam saling membantu. Langkah untuk kita bertindak di dalam kasih adalah apa yang kita pikirkan menentukan apa yang dirasakan, menentukan apa yang dilakukan. Kasih adalah dasar dari tindakan positif yang kita lakukan. Jadi tindakan itu mulai dari apa yang kita pikirkan, lalu kita rasakan, setelah itu dilakukan di dalam tindakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, satu saat ada seorang putri mengundang teman-temannya untuk menghadiri pesta ulang tahun. Dia mengajak untuk mereka bersama-sama merayakan hari spesial ulang tahunnya. Dan acara dilakukan di alam terbuka, di luar rumah. Di sekitar tempat acara itu ada kolam renang. Dan saat semua hadirin undangan teman-teman menikmati hidangan, makanan yang disediakan keluarga sang putri ini, dalam satu saat tiba-tiba putri ini tersandung oleh batu dan terjatuh ke dalam kolam. Semua perhatian tertuju ke kolam yang di mana putri itu terjatuh. Semua berteriak, ayo silakan bantu, bantu. Tidak ada satupun dari yang melihat kejadian itu mau menolong atau terjun ke kolam. Tiba-tiba terdengar suara tiar, bur, kayak gitu. Dan mereka lihat ternyata ada seorang pria yang melompat dan menyelamatkan sang putri tersebut, sang gadis tersebut. Dan membawanya ke pinggir kolam dan setelah itu mengangkatnya keluar. Lalu orang tua dari gadis ini bertanya kepada sang pria penyelamat ini. Dia berkata, sebagai ucapan terima kasih kami akan memberikan hadiah kepada Anda. Apa yang Anda mau? Mau uang berapa? Sang pria berkata, tidak mau. Mau emas berapa kilo? Dia juga berkata, tidak mau. Lalu Anda mau hadiah apa? Dia terdiam sejenak dan berkata, aku hanya mau tahu siapa tadi yang mendorongku ke kolam. Saudara, mereka terbahak-bahak, tertawa. Ternyata dia bukan tulus untuk menyelamatkan sang gadis tersebut. Tetapi ini hanya karena ada yang mendorongnya terjatuh. Terpaksa dia juga menyelamatkan sang gadis tersebut. Dalam hidup kita, kasih yang bertindak itu bukan karena paksaan atau dorongan, motivasi imbalan dan lain-lain. Jika kita mengasihi pasti diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bagaimana dengan keluarga kita di rumah? Apakah sudah menunjukkan kasih kita? Apakah suami sudah menunjukkan kasih yang nyata terhadap istri, istri terhadap suami, atau anak-anak menunjukkan kasih dalam tindakannya kepada orang tua dan sebaliknya? Mari kita mulai belajar menunjukkan kasih dengan hal-hal yang sederhana. Dimulai dengan kasih kita di rumah, mulai memberikan perhatian, mulai memberikan kasih melalui pujian kita, mulai kasih senyuman kita. Banyak hal lain yang dapat kita lakukan dalam hidup kita, menyatakan bahwa kita mengasihi orang-orang terdekat dalam hidup kita. Karena itu praktekkanlah dalam apa yang dapat kita lakukan, sekecil apapun itu
dimulai dari diri kita dengan orang yang kita kasihi. Bapak Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, bagian terakhir dari firman Tuhan pada hari ini adalah praktek kasih di rumah saja. Yang kelima, lakukan yang terbaik. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 di sini menjelaskan dengan apa kita dapat merubah seseorang dengan mengasihi dia, mempercayakan dia atau memperlakukan dia dengan cara sebagaimana yang kita mau jadi apa dia. Artinya apa di sini? Memperlakukan orang lain sebagaimana yang kita harapkan dari dia. Tidak berpikiran negatif dan tidak melihat kekurangan, tetapi melihat yang baik yang ada pada dirinya. Karena tidak semua kita diciptakan dengan sempurna. Oleh karena itu kasihlah yang mampu membuat kita dapat menerima satu dengan yang lainnya. Karena itu di dalam Korintus 13 menjelaskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya menolak hal-hal yang negatif, melakukan yang positif atau hal-hal yang baik saja. Itulah kasih yang bertindak, kasih yang kita lakukan. Ayo di rumah saja, mari kita belajar tentang kasih. Praktekkan kasih-Mu terhadap orang-orang yang Engkau kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita kemampuan untuk saling mengasihi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, tidak ada yang dapat menghalangi kita ketika kasih Allah ada di dalam kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini kami sudah belajar sedikit. Tapi biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya, menjelaskannya. Kami percaya melalui kuasa Roh Kudus kami dapat menerima lebih lagi dan melakukannya dalam hidup kami. Karena kasih bukan saja diucapkan, tetapi Tuhan menghendaki untuk kami lakukan, kami praktekkan. Mampukan kami, ajarlah kami untuk mau melakukannya. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Van Riksen. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita di rumah kita masing-masing yang sudah kita siapkan untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kita akan memberikan persembahan kita juga akan menyanyikan satu pujian dalam nyanyian kemenangan iman 123 dalam Dikau ku berlindung. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlindung pada batu karang di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri,
hati, laksana gelombang ketika tofan. Ku lari berenang di batu karang, dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganmu. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Dalam Dikau Yesus ku bernaung. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, yang mana kami merasakan hadirat-Mu, berkat-Mu yang Engkau sudah limpahkan dari awal ibadah kami, hingga akhirnya pada saat ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat rohani yang telah kami terima. Tuhan kiranya berkenan juga untuk persembahan yang sudah kami berikan, baik ucapan syukur sepersepuluhan kami, ucapan syukur sukacita kami, Tuhan biarlah berkenan atas semuanya dan mengembalikan berkat-Mu dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, dan pelayanan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan juga akan mempercayakan kami lebih lagi untuk kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu di hari dan di waktu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, karena itu kami juga menyerahkan dalam 1 minggu ke depan akan kami menjalani hari-hari kami. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu di dalam aktivitas kehidupan, tugas tanggung jawab dan pelayanan yang ada. Baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, dalam pendidikan, sekolah mereka juga diberkati, dalam pertumbuhan diberkati Tuhan, dalam kehidupan rohani kami tentu Tuhan terus menyertai dan memberikan kami terus pertumbuhan di dalam iman, penyerahan kami semakin dekat dengan Engkau. Ini doa kami. Kami bersyukur atas semuanya, karena itu jemaat Tuhan sekalian, arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, amin. Pujilah Allah, pohon berkat. Jemaat silakan duduk, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.
Kami dari tim pelayanan altar Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Muria Sirodadi mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.